Halo Kak Heni, Halo juga Mbak Pipi. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya, udah lama kita nggak ketemu, kita nggak Iya ngobrol-ngobrol benar, benar. gitu. Luar biasa. Kayaknya sekarang lagi sibuk banget dengan aktivitas yang baru atau jalur baru kayaknya ya. Masuk ke dunia politik. Nah itu dia. Seperti apa sih awal mulanya kok bisa Kak Heni yang tadinya seorang pembisnis, tadinya seorang public figure, kok sekarang tiba-tiba beralih ke dunia politik? Sedikit cerita dong. Eh, Hanya ingin mengabdi untuk Bekasi ya, karena saya pribadi juga kecil di Bekasi, besar di Bekasi, jadi ingin mengabdi untuk masyarakat. Di mengabdi luar biasa, nggak main-main. Kata-kata mengabdi itu membuat saya tuh jadi wow, terkagum-kagum dengan sosok seorang Heni Mona atau yang sekarang dikenal Heni Yuliana SE. Luar biasa sekali. Nah pasti kan prosesnya panjang. Terus kalau sekarang ini kan dia nih Kak Heni pakai seragam merah, ya kan? Ini dari partai apa? Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia ini maju. Kenapa sih Kak kok memilih partai PSI? Kan banyak nih partai-partai yang lain. Apalagi kan kakak artis, kebanyakan artis itu kan memilih partai kayak yang di sebelah tuh banyak gitu. Kenapa harus memilih partai itu? Karena partai PSI itu kan partainya anak muda ya, generasi muda. Dan di PSI itu dia punya dua DNA. Satu itu anti intoleransi dan yang kedua adalah anti korupsi. Karena biarlah generasi muda yang bisa mengabdi, bisa mengayomi masyarakat, jadi yang sepuh-sepuh kasih kesempatan sama yang muda. Yang sepuh kasih kesempatan untuk yang muda. Nah, Kak Heni, kalau tadi kan aku bertanya kenapa mau di PSI, karena kan dua anak muda lah ya. Nah, terus tadi ada menyebutkan dua DNA. Yang satu anti intoleransi dan juga anti korupsi. Apa sih itu anti intoleransi? Anti intoleransi itu kan kita itu berpijak pada negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, kita Pancasila. Jadi di Indonesia ini kan berbagai suku tuh berbagai macam, dan yang pribumi, terus bukan pribumi, dan menjadi bangsa Indonesia, jadi rakyat Indonesia, agama juga bermacam-macam, ada Islam, Kristen, dan lain-lain. Nah, kita ini biarlah bersatu, kita menyatukan, jadi jangan ada benturan, jangan ada bentrok. Kita inginnya di PSI ini kita saling tahu, saling toleransi. Jadi seperti itu arti dari anti intoleransi yang ada belibet ya kalau politik ya. Nah terus DNA yang kedua ini adalah anti korupsi. Nah itu seperti apa Kak? Anti korupsi itu Indonesia ini kan sudah makmur ya, dan mempunyai kekayaan alam yang luar biasa sekali. Bahkan kita juga dulu mau dijajakan sama negara lain, tapi uh, kita menyayangkan sekali, kita sering banget melihat para pejabat-pejabat tinggi, khususnya untuk anggota dewan dan juga semua lapisan yang berhubungan dengan pemerintahan, itu banyak yang ketangkep KPK. Iya, makanya kita PSI itu akan memberantas korupsi. Bayangkan saja kalau di Indonesia tidak ada korupsi, bagaimana sejahteranya rakyat, bagaimana sejahteranya masyarakat. Mungkin satu bulan itu masyarakat bisa mempunyai penghasilan 20 juta per bulan, bahkan lebih mungkin. Dan kita itu nggak perlu lagi tuh orang Indonesia untuk menjadi TKI, menjadi TKW. Jadi kita sejahterakanlah rakyat kita, sejahterakanlah masyarakat kita, supaya kita juga semuanya itu sejahtera dan semuanya itu adil dan makmur seperti Pancasila.
Pancasila. Jadi kalau misalnya ada korupsi, Indonesia makmur. Bener nggak? Benar-benar. Jadi itulah yang dinamakan PS itu anti korupsi, yang dimana nanti akan memberantas itu yang namanya korupsi seperti itu. Masih tak disangka-sangka loh seorang Kaheni gitu ya, yang kita tahu, yang kita kenal sekarang benar-benar berapa persen ya Kaheni hubungannya ke jalur politik ini? Udah 1000% kan? Insya Allah karena mengabdi sama masyarakat ya, karena juga saya kebenaran kan saat sebelum masuk ke dunia politik saya menjadi wakil ketua dari Jokowi di Rumah Pers Indonesia Hebat. Sudah menjadi relawan dan saya mirip sekali dengan dunia politik ini. Saya ingin mensejahterakan masyarakat. Pada saat kemarin mungkin belum berpikir untuk masuk politik ya, dan sekarang saya akan sangat-sangat mengabdi untuk masyarakat. Apa sih yang membuat Kaheni itu benar-benar yakin, benar-benar membulatkan tekad bahwa saya harus masuk ke jalur ini? Kronologi awalnya itu apa sih selain berawal dari mulai jadi relawan dan juga bergabung dengan teman-teman yang lain? Karena pada saat 29 September itu Mas Kaisang kan sekarang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI ya. Beliau itu berkunjung ke relawan-relawan dan pada saat itu kebenaran berkunjung ke RKI Haruman Pers Indonesia Hebat dan di situ ada wakil ketua dan ketua umumnya Pak Kris Budi Harjo. Itu yang belum menjadi caleg hanya saya itu. Dan pada saat di forum di meja ketua umum saya bilang ini Mbak Heni ini sudah mau dipinang dengan partai sebelah, tapi beliau ini masih berpikir dan berpikir. Akhirnya saat itu Mas Kaisang bilang masuk PSI aja. Itu langsung dari Mas Kaisang langsung ya yang meminang lah, yang meminang di DPR. Terus saya minta izin sama ketua umum saya juga Pak Kris Budi Harjo, terus Mas Kaisang. Saya akhirnya ya udahlah, mungkin ini memang udah jalannya Allah karena saya itu nggak bukan ini ya dibilang benci ya, saya benci dengan korupsi gitu karena bagi saya itu gaji DPR itu sudah lebih dari cukup dan kita itu kan digaji oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kenapa harus ada korupsi? Saya kan sudah mengabdi sama keluarga, sama anak, sama orang tua. Kenapa saya tidak mengabdi sama masyarakat? Dan saya kan nggak DCS, langsung DCT. 29 September Mas Kaisang minta saya dan ketua umum saya juga Pak Kris Budi Harjo minta saya, dan itu di forum. Saya pulang sampai rumah saya minta restu sama mama saya, kebenaran bapak saya sudah meninggal, dan direstuin sama anak-anak, direstuin sama keluarga besar, direstuin. Mungkin namanya tidak qadarullah, jalan dari Allah. Saya untuk maju dan mengabdi pada masyarakat. Maka pada tanggal 2 Oktober itu saya langsung bikin SKCK, langsung bikin surat ke pengadilan, dan itu saya MCU. Caleg itu kan nggak gampang ya, karena ada tes, ada psikotesnya, ada cek darah, cek urin, dan cek kejiwaan juga. Jadi itu tesnya itu 567 apa 667 lah ya antara itu. Itu dalam waktu yang berapa jam saja itu kita harus kerjain semuanya, dan alhamdulillah saya lulus DCT. Karena ada juga beberapa teman juga ternyata nggak lulus DCT, dan setelah saya lulus dari DCT ya udah
ini memang dari jalan Allah dan banyak support dari teman-teman. Kenapa juga saya memilih DPRD Kota Bekasi ya, karena itu saya kecil di Bekasi, besar di Bekasi. Kenapa saya harus ngambil jalur yang tinggi dulu gitu? Tapi saya maunya saya melangkah di awal itu ke jalur yang di domisili saya dulu, yaitu DPRD Kota Bekasi. Jadi nanti insya Allah kalau memang saya duduk di Kota Bekasi, saya akan ke DPR. Yang penting saya mengabdi dulu untuk Bekasi, khususnya saya di Dapil 4 kan yang mencakup itu jadi Sampurna, jadi Asih, Pondok Melati. Jadi saya mau mengabdi sama masyarakat Dapil 4. Bekasi ya. Iya, dari berbagai macam proses yang Kaheni harus lalui gitu. Ada pernah merasa kok capek banget dia ngurusinnya ya, kok lelah ya orangnya seperti ini gitu. Ada apa pernah merasa di titik itu nggak sih Kaheni? Iya, memang untuk jadi caleg itu capek, capek, capek dan capek tenaga, capek pikiran dan capek materi juga. Yang kita harus mengeluarkan budget untuk yang mungkin untuk APK dan kita harus buat bus murah, kita pasang billboard, kita ya lain sebagainya. Caleg itu kan mau menang mau kalah tetap mengeluarkan dana. Tapi bagi saya ini adalah perjuangan saya, pengorbanan saya karena saya mau mengabdi untuk masyarakat. Kalau nggak mau capek jangan jadi caleg kan gitu ya. Tapi saya maunya saya mengabdi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi dan tempat saya ini karena begitu saya terjun di dunia politik dan saya turun langsung itu sangat-sangat penting sekali dengan keadaan masyarakat dan lingkungan juga gitu ya, itu tidak sejahtera ya tidak seimbang lah. Makanya untuk apa sih korupsi, yuk kita sejahterakan masyarakat, yuk kita makmuri masyarakat, jangan kita korupsi atau juga mencukupkan gaji DPRD. Berawal dari situ. Jadi benar-benar sekarang sudah mantap, mungkin beribu-ribu lipat kali ya persennya. Insya Allah, Bismillah. Jadi seperti itu kronologis awalnya. Betul. Luar biasa sekali jiwa sosialnya Kaheni itu tidak diragukan lagi. Kan aku dalam percintaan aja mengabdi ya Astaga. kan, apalagi sama masyarakat ya udah mulai nanti insya Allah yang ngasih gaji aku ya kan. Oh. Masih tetap ya Kaheni ya membawa mantan ya. Bukan membawa mantan tapi membawa asmara ya. Dalam hubungan asmara aja mengerti apalagi untuk masyarakat. Betul. Apalagi ini kepentingan untuk masyarakat dan untuk masyarakat. Iya. Nah terus gimana sih caranya biar masyarakat ini tahu Kaheni, mungkin cara mendukungnya bagaimana atau bagaimana? Ya makanya saya itu kan turun ya ke masyarakat langsung ya, bahkan saya juga bikin posko biar masyarakat itu kalau punya keluhan dan bisa kasih saran juga sama saya apa saja sih sebenarnya yang terjadi selama ini di masyarakat. Makanya saya buat posko, jadi saya dengerin aspirasi rakyat, walaupun saya belum duduk tapi setidaknya saya tahu apa sih kebutuhan mereka. Nah, saya selalu minta kalau insya Allah saya duduk kalian mencintai saya, silakan kalian coblos nomor 8 Partai PSI. Nomor 8 Partai PSI. Kenapa nomor 8? Ada kronologisnya? Ada historinya? Nomor 8 itu kan angka infinite ya, yang tidak pernah putus. Betul. Jadi kayak muter aja di dunia. Insya Allah saya dengan angka 8 dengan hoki, insya Allah saya duduk di DPRD Kota Bekasi. Berarti masyarakat ini untuk memberikan suara pendukung Kaheni dengan cara mencoblos nomor 8. Oke, jadi buat pemirsa teman
dukungan masyarakat dimanapun ya. Partai Solidaritas Indonesia nomor 15 coblos angka 8, DPRD Kota Bekasi, Dapil 4 khususnya Jati Sampurna, Pondok Melati, dan juga Jati Asih. Jadi di bilik suara jangan lupakan saya ya, biarkan mantan lupakan tapi jangan lupakan saya. Iya, dan di sini juga ada nih pemirsa untuk kartu ya. Jadi ini adalah kartu nama ya, kartu nama dengan nomor 8 optimis, coblos nomor 8 optimis. Partai Solidaritas Indonesia nomor 15 coblos angka 8. Coblos nomor 8. Iya, dan banyak nih kronologis atau story-story dari angka 8 selain angka hoki atau keberuntungan di pemirsa. Nah, di balik angka 8 ini adalah ada program-program yang dimana nantinya Kak Heni akan mengatasi lah ya. Dan ini katanya adalah program ini berangkat dari keluhan-keluhan masyarakat ya. Nah, seperti apa? Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Nggak disangka-sangka ya Kak Heni mendapat nomor 8 ya. Semoga yang diharapkan atau yang dicita-citakan Kak Heni itu sama dengan angka 8 itu yang tidak pernah putus pengabdiannya terhadap masyarakat khususnya Bekasi. Nah, terus ada apa lagi sih di balik angka 8 itu Kak? Di angka 8 itu apa yang tidak pernah putus, insya Allah juga pengabdian saya juga sama masyarakat Bekasi tidak pernah putus, dan saya juga ada 8 program. 8 program itu, kenapa saya bisa menciptakan 8 program itu, karena saya itu berkaca itu dari masyarakat, bahwa ketika saya turun dapil, di khususnya dapil 4, itu keluhan masyarakat, dan juga masyarakat meminta ibu dewan, nanti kalau ibu dewan terpilih dan duduk, saya mau ini, mau itu, mau ini, saya minta itu. Makanya di sini nih, di kartu nama saya nih ada 8 program kan, mengabdi Bekasi dengan 8 program. Itu sanitasi itu untuk mencegah banjir, karena di Bekasi ini kita tidak bisa menutup mata, dari tahun ke tahun itu pasti banjir. Makanya saya mau bikin sanitasi, jadi ada bolong-bolong ya, karena saluran itu kan ada yang tertutup, ada yang tidak ada saluran. Jadi kalau misalnya saluran itu tidak ada, maka kan air itu mau mengalir kemana? Itu. Dan mungkin juga sudah banyak pembangunan, akhirnya penyerapan tidak ada, dan jalanan aspal. Nanti jika saya duduk, saya akan bikin itu konblok. Konblok itu kan bisa menyerap air ya, walaupun dia dia pakai konblok, tapi masih ada serapan air yang untuk menyerap air ketika hujan. Jadi mungkin itu akan mengurangi banjir. Banjir mungkin tidak bisa langsung saya atasi, langsung banjir tidak ada, tapi pelan-pelan saya akan atasi banjir. Itu yang program ke-1. Lalu program kedua itu adalah kesehatan susu stunting sama makan siang gratis. Makan siang gratis itu untuk anak-anak, karena makan siang itu butuh sekali, karena stimulasi otak itu akan berpikir banget pada siang hari. Jadi kita harus asupi makanan supaya berpikirnya itu lebih cepat, lebih cerdas, lebih menangkapnya juga lebih bisa cermat banget. Dan susu stunting itu kan untuk program ibu hamil ya, karena kalau misalnya dikasih susu stunting, maka gizinya itu akan tetap baik dan juga pertumbuhannya baik, mulai dari kandungan dulu. Jadi makan siang gratisnya hanya untuk anak-anak aja? Iya, hanya untuk anak-anak aja. Kalau untuk seluruh masyarakat nanti nggak di-okein juga ya ketika saya minta program, tidak ada gitu. Ini kan program makan siang gratis juga dari program
02 ya. Dan yang ketiga ini adalah kesejahteraan ya. Untuk posyandu gaji kita untuk kadernya. Jadi ibu-ibu yang bekerja di posyandu khususnya kader itu mereka diberikan inilah ya, diberikan santunan ya. Dan santunan itu tidak sesuai lah dengan kerjanya mereka. Sementara mereka itu sudah mengabdi untuk di posyandu, tapi mereka sangat miris banget lah. Makanya ketika saya duduk saya akan berjuangkan untuk kader posyandu untuk diberikan gaji penanaman pohon untuk mengatasi polusi lokasi. Karena pohon ini kan seperti tadi saya bilang ya, pohon itu udah jarang ya, karena kan sudah banyak pembangunan dan polusi itu bisa kita cegah itu setidaknya untuk memulihkan dengan pohon. Jadi dengan menanam pohon supaya polusi juga tidak terlalu banyak dan juga untuk banjir juga, ujungnya ke banjir juga. Itu mungkin nanti saya akan menanam pohon agak banyak, mungkin ke seperti dulu ya, belum terlalu banyak pembangunan, mungkin kita akan bikin lahan yang dimana itu adalah untuk pohon-pohon atau dari sekian meter, sekian kilo dapil, khususnya dapil 4 ya, dari kota Bekasi itu akan saya tanam pohon. Jadi kayak hijauan ya, khusus kota Bekasi. Lalu saya akan membuat wifi gratis untuk fasilitas umum. Fasilitas umum itu kayak puskesmas, pendidikan, dan juga rumah sakit. Karena kita nggak bisa jauh dari internet. Karena anak sekolah aja sekarang memakai internet. Jadi itu akan membuat pencarian mereka materi-materi dan informasi itu lebih cepat melalui internet. Jadi mungkin ada yang belum bisa membeli kuota ataupun masih yang kuota itu masih berat lah bagi mereka. Jadi mereka bisa menikmati fasilitas umum itu ya memang untuk mereka butuhkan untuk belajar, untuk pemberitaan, untuk informasi. Lalu menyempurnakan pendidikan gratis bagi wajib belajar 12 tahun. Karena inflasi ini kan sekolah gratis itu baru sampai SMP, SMA itu belum. Jadi banyak banget peluang-peluang yang dimana kadang kan kita ya bilang kita kan bersejahtera ya masyarakat ini. Supaya ke saya ke Dewan, ini saya anak-anak sekolah yang gratis SMA. Saya pusing, saya tidak bisa untuk bayar SPP, untuk uang pembangunan. Jadi saya akan berjuangkan karena pendidikan itu kan nomor satu ya. Setidaknya mereka itu, generasi muda itu harus sekolah sampai SMA. Setidaknya mereka mengencang pendidikan yang layak. Makanya saya akan perjuangkan. Lalu BLK, Badan Latihan Kerja. Jadi saya itu akan bikin program yang dimana ketika anak SMA itu mau mencapai lulus, saya akan bikin BLK untuk mereka itu bisa kayak kursus gitu loh, kursus untuk profesional. Kayak misalnya mereka suka di bidang apa, di bidang seni atau di bidang komputer, saya akan bikin gratis untuk mereka yang mereka mungkin yang bisa kuliah mereka akan lebih pintar lagi, dan yang tidak bisa kuliah mereka sudah punya kursus untuk bisa mencari pekerjaan yang lain. Dan kalkulasi itu akan saya buat mungkin kalau yang PNS, ASN itu kan mereka ada pensiun ya. Nah kalau yang swasta kan setelah selesai bekerja mereka tidak ada uang pensiun. Makanya saya akan bikin kalkulasi yang dimana yang sudah lansia yang tidak punya penghasilan itu akan saya kasih kartu untuk membantu mereka. Itu nominalnya berapa nanti akan saya perjuangkan ketika saya duduk. Oke, jadi
bukan hanya angka keberuntungan dan pengabdian yang tak putus, tapi ada 8 program di balik angka 8 itu. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali menjadi di Wow. Ini adalah ampladanya. DPRD itu warna hijau. Nah, nanti tinggal dibuka kertasnya, lalu cari partai nomor 15, Partai Solidaritas Indonesia, lalu coblos nomor 8, Heni Yuliana SE. Untuk masyarakat Bekasi Kota, khususnya Dapil 4 yang meliputi Jati Sampurna, Jati Asih, dan Pondok Melati, apapun keluhan kamu, Heni solusinya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Bekasi Kota, khususnya Dapil 4, datang ke TPS, cari nomor 15 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, coblos nomor 8.